Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 TKJ maupun TBSM yang saya sayangi. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang pinjaman hutang, atau kalau dalam bahasa Arab istilah fikihnya itu disebut dengan al-qardu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa tema terkait pinjaman hutang, meliputi 1. Landasan hukumnya itu dari mana. Kemudian yang nomor 2 tentang definisi daripada akad qardu itu apa. Kemudian yang nomor 3 adalah kerangka utama atau rukun daripada akad qardu, sehingga akad qardu atau pinjaman hutang tersebut dianggap sah menurut agama itu apa saja kerangkanya. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi hukum setelah rukun-rukun maupun syaratnya terpenuhi. Seperti itu. Baik, untuk tema yang pertama yang kita pelajari terkait akad qardu atau transaksi pinjaman hutang, yaitu tentang landasan daripada transaksi pinjaman hutang itu dari mana saja. Sehingga menurut agama Islam, transaksi pinjaman hutang itu diperbolehkan, bahkan dihukumi sunnah. Landasannya ini terdapat pada Al-Quran, juga terdapat pada hadis. Lebih rincinya nanti bisa dilihat di slide berikutnya. Landasan yang pertama ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah, tepatnya ayat 245 yang berbunyi, Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa mau memberi pinjaman kepada Allah berupa pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rizki kepada orang tersebut. Dan hanya kepada Allah lah kalian semua dikembalikan. Nah, dalam redaksi Al-Quran ini garis bawahnya ini terdapat pada kosakata yuqridullaha qardan hasanan, yang artinya memberi pinjaman. Sehingga oleh para ulama fikih, ayat ini dijadikan sebagai landasan terkait kebolehan melakukan transaksi pinjaman hutang. Kemudian landasan transaksi pinjaman hutang ini juga terdapat pada beberapa hadis. Dalam hal ini saya hanya menyebutkan salah satu hadis saja, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban yang berbunyi, Man aqrada musliman dirhaman marrataini kana lahu ajru shadaqatin marratan, rawahu Ibnu Hibban. Artinya, barang siapa memberi pinjaman berupa 1 dirham kepada seorang muslim sebanyak 2 kali, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti halnya bersedekah 1 kali. Garis bawahnya atau titik tekan daripada hadis ini terdapat pada lafadz atau redaksi aqrada yang mempunyai arti memberi pinjaman. Sehingga hadis ini juga bisa dijadikan sebagai landasan hukum terkait kebolehan melakukan transaksi pinjam hutang
seperti halnya dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang telah saya sebutkan di atas. Kemudian untuk tema yang kedua, yaitu terkait tentang apa sih definisi akad pinjaman hutang atau disebut dengan akad qardu. Definisi ini mencakup dua definisi, yaitu definisi secara bahasa atau etimologi, kemudian definisi secara istilah fikih atau menurut terminologi. Yang pertama, secara bahasa, qardu ini berarti pinjaman hutang. Bisa juga diartikan memberikan pinjaman hutang. Artinya bagaimana? Qardu menurut bahasa ini bisa berarti barang yang dipinjamkan sebagai hutang. Juga bisa berarti sebagai pekerjaannya atau aktivitas memberikan pinjaman hutang tersebut. Ini sudut pandang bahasanya bisa mempunyai dua arti. Kemudian secara definisi fikih atau menurut istilah fikih terminologi, qardu ini merupakan transaksi yang memberikan hak milik suatu harta kepada orang lain dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya tanpa ada unsur tambahan. Contoh, memberikan hak milik uang sebesar 50.000 kepada orang lain, akan tetapi sistemnya orang lain tersebut nanti wajib mengembalikan penggantinya tanpa ada unsur tambahan. Nominalnya 50.000 berarti dikembalikan sebanyak 50.000. Contoh kecilnya seperti itu. Kemudian tema yang ketiga, kita perlu mengetahui tentang struktur atau rukun daripada akad pinjaman hutang itu apa saja, agar kita bisa menghukumi sah atau tidaknya transaksi tersebut. Maka struktur ini berikut syarat-syaratnya ini harus terpenuhi. Struktur akad pinjaman hutang ini ada 4. Yang pertama adalah pihak pemberi pinjaman. Kalau dalam bahasa kitabnya ini disebut dengan mukrid atau kreditur. Kemudian yang nomor 2 adalah pihak penerima pinjaman, disebut muktarid atau debitur. Yang ketiga adalah barang yang dipinjamkan, disebut mukrot atau debitnya. Dan yang terakhir yaitu bahasa transaksi atau disebut dengan sigot yang meliputi ijab dari pihak pemberi pinjaman dan qabul dari pihak penerima pinjaman. Kemudian yang pertama, pihak pemberi pinjaman atau mukrid ini disyaratkan harus seseorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri. Artinya, syarat pertama daripada mukrid ini orang tersebut harus melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Kemudian syarat yang nomor 2, bagi pemberi pinjaman ini disyaratkan orang tersebut harus memiliki kebebasan menasarufkan harta secara non-komersial, atau dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya ini disebut dengan orang yang mempunyai kriteria mutlaqut tasarruf, seperti uraian dalam bab jual beli yang pernah kita kupas sebelumnya. Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki kriteria atau tidak memiliki kriteria kebebasan menasarufkan hartanya
secara non-komersial, contoh seperti orang gila dan lain-lain, tidak sah melakukan transaksi peminjaman hutang. Kemudian struktur yang nomor 2 yaitu pihak penerima pinjaman atau disebut dengan muktarid. Ini disyaratkan orang tersebut harus memiliki kriteria sah melakukan transaksi. Apa saja sih kriterianya? 1, orang tersebut harus baligh. Kita tahu bahwa indikator orang-orang yang sudah baligh itu ada 3. Sudah berumur 15 tahun, kemudian pernah mengalami mimpi basah, kemudian yang terakhir menstruasi bagi perempuan. Kemudian kriteria yang nomor 2 bagi pihak penerima pinjaman hutang yaitu harus berakal. Artinya orang yang gila berarti tidak boleh melakukan transaksi ini, transaksi pinjaman hutang. Kemudian syarat yang nomor 3 atau yang terakhir dari pihak penerima pinjaman ini, orang tersebut bukan merupakan kategori orang yang dibekukan tasarrufnya. Terkait siapa saja orang yang dibekukan tasarrufnya, pada pertemuan di semester ganjil kemarin sudah pernah kita kupas dalam bab hajaru atau mahjur aleh, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian struktur yang nomor 3 yaitu barang yang dipinjamkan atau disebut dengan mukrot, bahasa akuntansinya disebut dengan debit. Ini barangnya harus disyaratkan merupakan barang yang sah diperjualbelikan dan bisa dispesifikasikan melalui kriteria-kriteria sebagaimana syarat yang terdapat pada barang yang dipesan di dalam pembahasan akad pemesanan barang atau transaksi salam yang pernah kita bahas pada pertemuan di semester ganjil kemarin. Dan yang terakhir, rukun akad qordu. Yang keempat adalah sigot atau bahasa transaksi dari kedua belah pihak. Dalam hal ini meliputi ijab dari pihak pemberi pinjaman yaitu mukrid dan qabul atau penerimaan secara lisan dari pihak penerima pinjaman yaitu muktarid. Syarat bahasa transaksi atau sigot ini sama seperti halnya syarat yang terdapat pada sigot di transaksi yang berlandaskan tukar menukar seperti halnya jual beli dan lain-lain. Keterangan lebih detailnya monggo bisa dipelajari di materi-materi sebelumnya. Tema yang terakhir atau yang nomor 4 ini berkaitan dengan konsekuensi hukum. Artinya setelah struktur dan syarat-syarat daripada transaksi peminjaman barang ini sudah terpenuhi, maka akan menetapkan konsekuensi hukum. Di antaranya 1, hak memiliki, kemudian hutang bersyarat, kemudian sistem pembayaran. Lebih detailnya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Konsekuensi yang pertama adalah hak memiliki barang pinjaman. Ada 2 pendapat terkait status daripada hak milik barang pinjaman ini milik siapa.
apakah masih menjadi milik pihak yang memberikan pinjaman atau sudah berpindah tangan kepada pihak yang menerima pinjaman. Dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling kuat atau disebut dengan pendapat asoh, yang mempunyai hak milik atas barang pinjaman ini adalah pihak yang menerima pinjaman hutang. Terhitungnya mulai kapan? Terhitungnya sejak adanya serah terima. Artinya, jika kita mengacu pada pendapat ini, berarti hak milik tersebut ini resmi menjadi milik pihak penerima pinjaman sejak barang tersebut diterima oleh pihak penerima pinjaman tersebut. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang kurang kuat atau disebut pendapat muqabilul asoh, muktarid atau pihak penerima pinjaman hutang ini baru berstatus memiliki terhadap barang pinjaman tersebut terhitung sejak ia mentasarrufkan barang tersebut dengan bentuk tasarruf yang berdampak bisa menghilangkan barang tersebut dari kepemilikannya, seperti transaksi menjual, mewakafkan, atau menghibahkan. Dari kedua pendapat ini berarti bisa kita simpulkan hak milik barang pinjaman ini resmi menjadi milik pihak yang menerima pinjaman. Cuman letak perbedaan pendapatnya ini hanya terhitung sejak mulai kapan status kepemilikan tersebut berpindah tangan dari pihak pemberi pinjaman ke pihak penerima pinjaman tersebut. Efek daripada perbedaan pendapat ini akan tampak dalam kasus ketika barang yang dipinjamkan ini merupakan bentuk barang yang membutuhkan nafkah dan menghasilkan produktivitas, atau kalau dalam bahasa fikihnya produktivitas ini disebut sebagai manfaat. Contoh ketika seseorang meminjamkan sapi, yang mana sapi ini juga membutuhkan biaya nafkah untuk hidup, juga bisa menghasilkan manfaat berupa anak. Jika kita mengacu pada pendapat yang pertama, artinya pendapat yang paling kuat, maka biaya nafkah daripada sapi tersebut ini menjadi tanggung jawab daripada penerima pinjaman barang berupa sapi tersebut sejak menerima sapi tersebut. Begitu juga hasil produktivitasnya otomatis menjadi hak miliknya. Tapi jika kita mengacu pada pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang kurang kuat, maka biaya nafkah dan hasil produktivitas dari sapi tersebut ini sejak penerimaan hingga sapi tersebut dijual oleh pihak yang menerima pinjaman hutang, maka status sapi ini masih menjadi milik atau tanggung jawab dari pihak pemberi pinjaman. Kurang lebih seperti itu. Kemudian konsekuensi hukum dari transaksi pinjaman hutang yang nomor 2 ini terkait dengan hutang bersyarat. Kadang-kadang atau sering kita jumpai dalam praktek pinjaman hutang ini kita temui ada beberapa klausul atau syarat yang disertakan dalam transaksi tersebut. Entah itu syarat tersebut dari pihak pemberi pinjaman atau dari pihak penerima pinjaman. Dalam hal ini, para ulama fikih ini membagi syarat atau klausul dalam transaksi
peminjaman hutang ini menjadi 3 macam. Yang pertama, syarat atau klausul yang dianggap sah atau legal secara agama. Kemudian yang nomor 2, syaratnya ini dianggap rusak, ilegal, dan berdampak bisa membatalkan akad. Kemudian syarat yang nomor 3 adalah syarat peminjaman hutang yang dianggap ilegal atau fasid secara agama, namun tidak membatalkan terhadap keabsahan transaksi peminjaman hutang. Syarat yang pertama atau syarat yang disebutkan sebagai klausul dalam peminjaman hutang yang pertama adalah bentuk syarat yang memang dianggap sah menurut agama. Klausul-klausul semacam ini hanya bersifat sebagai jaminan saja. Contoh, hutang 1 juta dengan syarat memberikan jaminan seperti BPKB atau surat tanah. Menyertakan BPKB maupun surat tanah ini berarti transaksinya terdapat syarat, dan syarat yang berupa tanah, surat tanah maupun BPKB tersebut ini syarat tersebut termasuk kategori syarat yang dianggap sah menurut agama. Karena apa? Karena fungsi daripada syarat ini merupakan sebagai bentuk jaminan atas hutang tersebut. Kemudian bentuk syarat atau klausul yang nomor 2 yaitu syarat yang dianggap ilegal dan berdampak bisa membatalkan transaksi. Seperti memberikan pinjaman hutang dengan klausul mengembalikan pinjaman hutang tersebut dengan nilai lebih. Praktek semacam ini berarti menyertakan klausul berupa nilai lebih. Nilai lebihnya ini berarti dianggap ilegal, dan dampak daripada menyertakan klausul ini bisa membatalkan transaksi peminjaman hutang. Umumnya klausul semacam ini berlaku pada transaksi peminjaman yang mana peminjamannya ini memberikan keuntungan secara sepihak kepada pihak pemberi pinjaman. Contoh, hutang 1 juta dengan klausul atau syarat dikembalikan dengan nilai lebih menjadi 1.100.000, yang mana nilai lebih berupa nominal 100.000 ini kembali kepada pihak pemberi pinjaman. Menyertakan syarat berupa nilai lebih yang berupa nominal 100.000 ini syaratnya ilegal menurut agama, dan penyertaan syarat berupa nominal 100.000 dalam transaksi pinjaman hutang semacam ini dampaknya akan membatalkan transaksi pinjaman hutang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu syaratnya dianggap ilegal menurut agama tapi tidak berdampak terhadap batalnya transaksi, yaitu biasanya berlaku pada transaksi pinjaman hutang yang memberikan keuntungan secara sepihak. Bisa keuntungan ini dirasakan oleh pihak penerima hutang, penerima pinjaman hutang, atau bisa dirasakan oleh kedua belah pihak, baik itu pemberi pinjaman hutang maupun penerima pinjaman hutangnya. Contoh, memberikan pinjaman hutang 1 juta dengan syarat mengembalikan 100.000,
yang mana angka 100.000 ini merupakan bentuk manfaat yang kembali kepada pihak penerima hutang. Contoh yang kedua, yang mana manfaatnya ini kembali kepada kedua belah pihak, ini seperti memberikan pinjaman dengan syarat dibayar setelah 1 tahun kemudian. Memberikan pinjaman 1 juta dengan syarat dibayar setelah 1 tahun kemudian. Sebab dalam hal ini pihak pemberi pinjaman hutang berkepentingan dengan tempo tersebut. Misalnya, agar tidak dicuri orang. Dan juga pihak penerima pinjaman hutang juga dalam kondisi sulit untuk membayar hutang sebelum jatuh tempo. Nah, syarat semacam ini menurut agama tidak dibenarkan, tapi tidak sampai berdampak terhadap batalnya transaksi tersebut. Konsekuensi transaksi peminjaman yang terakhir yaitu terkait sistem pembayaran atau sistem pelunasan daripada hutang tersebut. Sistem pembayaran hutang yang harus dilakukan oleh pihak penerima pinjaman atau muqtarid adalah cukup dengan mengganti padanannya saja. Hal ini berlaku apabila barang pinjamannya ini memiliki padanan. Sedangkan apabila mukrot atau barang pinjamannya ini tidak memiliki padanan, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yaitu sebagian ulama mengatakan pembayaran tetap harus dilakukan dengan padanannya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa sistem pembayarannya dilakukan dengan mengganti nilai harganya saja. Seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian kelas 12 TKJ maupun kelas 12 TPSM, pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Kalau memang dari apa yang saya paparkan dianggap kurang jelas, bisa japri saya melalui WA. Kalau toh memang jawaban saya melalui WA dirasa kurang memuaskan, itu murni kekurangan pengetahuan saya terkait materi kita pada pagi hari ini. Yang jelas banyak kekurangan serta kesalahan dalam menyampaikan materi terkait akad peminjaman hutang ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.